Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kita memasuki bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kebaikannya. Kalau keadaan keluarga dan pribadi kita sehat, diberkati oleh Tuhan, kita naikkan ucapan syukur ini kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak disembah, Dia layak ditinggikan. Mari datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari semua ada naikkan pujian kesembahan di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mereka naikkan satu pujian. Kau telah membuktikan cintamu padaku. Berikan pujian ini dari dasar hati kita, dalam kesungguhan hati kita. Telah membuktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Bersyukur yang ada pada kami Tuhan. Yes, semua adalah milikmu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tanpa jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu takkan goyah. Selangkah kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya dan Kau melalui pujian ini. Dari awal kita katakan bahwa cinta kasih Tuhan terbukti dan mengikat kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Bersyukur ada padamu. Semuanya
Janji firman-Mu ya dan amin Kau genapi dalam hidup kami. Terima kasih buat iman dan kekuatan Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh bertahan sampai saat ini Tuhan. Kami tidak tinggalkan Tuhan, itu karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan terima kasih bisa kami naikkan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Pada hari ini kalau kami datang di dalam rumah Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau berikan waktu ini, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami, menjadi korban pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Pimpin ibadah kami, Kau hadir Roh Kudus di tempat ini, bahkan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Allah yang melawat kami di tempat ini, Allah yang sama juga yang akan hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kau Roh Kudus akan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ketika kami datang pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan, akan terjadi mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami Tuhan, iman kami tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami siap memuji Tuhan. Meski banyak masalah yang kami hadapi, kami tidak mau fokus dengan masalah kami. Mungkin saat ini ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan saat ini Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak fokus dengan kelemahan tubuh mereka, namun mereka mau fokus kepada Tuhan, sumber kesembuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami mau pakai waktu ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan datangnya daripada Tuhan, pikiran-pikiran kami yang ingin menghancurkan konsentrasi kami, fokus kami kepada Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami akan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik, luar biasa. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Baik yang ada di rumah, lambaikan tanganmu. Tuhan melihat bahwa kita adalah umat yang setia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, bahkan di rumah kita masing-masing, kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan dengan iman kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kita naikkan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya, haleluya, betapa baiknya Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak ada pribadi yang mau mati di kayu salib, mungkin kita tidak akan ada sampai saat ini. Semua karena ada pribadi, yaitu Tuhan Yesus menyatakan kebangkitannya dari kematiannya. Kalau kita ada sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan selain kita punya Tuhan Yesus. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun di rumah. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya memberikan beberapa waktu buat kita mengingat cinta mula-mula kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengingat cinta mula-mula kita bersama dengan Tuhan, begitu indahnya apapun kita lakukan, mungkin hujan, badai pun kita akan lewati. Karena disitulah titik kita sedang berbunga-bunga dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, ingat cinta mula-mula itu bersama dengan Tuhan. Ini yang membuat kita bertahan. Ini yang membuat kita tidak goyah dengan masalah yang ada. Ya Yesus.
Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau akan tolong kami. Bukakan hati dan pikiran kami, singgahkan mata kami Tuhan, supaya kami bisa melihat keajaiban firman-Mu. Kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya masih menunggu beberapa jemaat yang datang, ya, karena itu belum ada perjamuan kudusnya atau hal-hal lain yang perlu, ya, persepuluhan dan lain sebagainya. Mari bersama-sama saudara kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 Lukas pasalnya yang ke-14 ini sebenarnya satu kisah yang menarik, ya. Dari ayat 1 sebenarnya sampai ayat yang ke-24. Ya, karena kalau kita melihat ayat yang ke-25, saudara bisa lihat di Alkitab, itu sudah event lain lagi, ya, peristiwa lain lagi. Dengan permulaan kalimat di situ, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun. Jadi pada suatu kali, ya, kita bandingkan dengan pada suatu hari Sabat. Ya, jadi saya coba akan melihat pendahuluan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14, lalu dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24 itu isi daripada firman Tuhan, ya. Settingnya adalah di dalam ayat 1 seperti ini, saudara. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Ya, jadi ini adalah hari Sabat. Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-12, dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Ya, dengan kata lain, ayat 1 itu berhubungan sampai dengan ayat 24. Ya, dan di situ dikatakan Yesus datang ke situ karena ia diundang. Ya, Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Saudara, ini harinya hari Sabat. Ya, Sabat orang Yahudi itu mulai dari Jumat ketika matahari terbenam, ya, Jumat sore sampai dengan Sabtu sore. Nah, antara Jumat sore sampai Sabtu sore seperti itu biasanya dirayakan perayaan Sabat. Perayaan Sabat itu dengan makan, ya, makan bersama-sama dengan bersukacita, ya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saat ini waktu Yesus datang itu adalah perjamuan Sabat, ya. Dilakukan 3 kali, Jumat sore, Sabtu siang, dan Sabtu sore, yaitu makan bersama-sama dengan bersukacita. Mereka tidak bekerja pada hari itu. Ya, jadi pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Ya, jadi gak enak, ya. Dia diundang, tapi dia sepertinya dimata-matai. Ya, karena kita tahu orang Farisi bertentangan dengan Yesus dalam mengenai Sabat ini. Saudara, pada saat kehadiran di situ ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yesus. Ya, yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 6, Tuhan Yesus meluruskan pandangan orang-orang Farisi mengenai Sabat. Ya, di situ dikatakan di dalam ayat situ dikatakan ada orang yang datang. Tiba-tiba datanglah seorang yang tua yang sakit busung air, ya, berdiri di depannya. Nah, lalu Yesus bertanya, ya, bolehkah
mereka diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ya, mereka semua diam. Mereka akan bilang, coba aja berani menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, kita akan demo mungkin gitu ya, bahasa sekarang ya. Kita akan demo rame-rame. Tetapi saudara, karena mereka diam, Yesus bilang kepada orang sakit itu, ya, dia bilang dan dia sembuhkan. Lalu dia luruskan seperti ini. Di dalam ayat 5 dikatakan, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Nah, dengan pertanyaan ini mereka tidak sanggup membantahnya. Itu satu hal yang sudah dilakukan, meluruskan pandangan orang Farisi, berbuat baik pada hari Sabat, ya itu diperbolehkan. Setelah yang dikasih Tuhan, pernah dalam satu ayat lain dikatakan Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Ya, artinya untuk kepentingan manusia. Ya, Sabat itu dibuat. Saudara, ini dia jelaskan. Lalu kita lihat lagi. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus melihat dalam perjamuan makan itu. Dikatakan di sini karena Yesus melihat ayat 7 bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya, kalau ada orang yang mengundang kamu, ya duduklah di tempat yang bukan tempat-tempat yang disediakan buat orang-orang penting, ya. Tapi duduklah. Kalau memang kamu orang penting, nanti tuan rumah akan mengundang kamu dan kamu dimuliakan. Tapi kalau belum apa-apa kamu sudah menduduki tempat yang penting, maka kalau ada orang yang lebih penting datang, ya, maka kamu akan dipermalukan, kamu disuruh pindah, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sedang diajarkan Yesus? Ya, dia mengajarkan ayat yang 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi hal kedua yang dikoreksi Yesus yaitu sikap orang-orang Farisi. Jadi settingnya, pendengarnya Yesus pada saat ini adalah orang-orang Farisi yang tidak begitu bersahabat. Ya, kenapa dia mengundang Yesus? Di dalam ayat 1 dikatakan semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Yesus ada dalam satu posisi sebenarnya yang gak enak. Ya, tetapi dia tetap saja mengajar. Lalu dia katakan lagi di dalam ayat yang ke-12. Ya, ini pendahuluan ya. Dan Yesus juga berkata kepada seorang yang mengundang dia bilang apa? Apabila kau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah kau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Ya, kenapa? Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pada engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Kalau saya bisa tafsirkan apa yang dikatakan Yesus, bukannya tidak boleh, ya, bukannya tidak boleh. Ini lazim, ya. Tuhan Yesus coba mengubah paradigma yang ada sampai sekarang tuh, ya. Kalau kita ulang tahun, tentu yang kita undang teman-teman kita, orang-orang yang selebgram. Tetapi di sini Tuhan bilang, saya bisa asumsikan bahwa Tuhan Yesus tidak menentang ini, tapi dia ingat. Ya, ingat kepada orang-orang yang miskin, ya, yang tidak punya apa-apa, undang mereka. Jadi saya teringat akan satu kegiatan di pusat, ya, kakak-kakak seringkali mengadakan apa yang kita namakan open house, ya, di mana pada waktu itu kita kasih makanan hidangan yang banyak, ya, masing-masing kita bawa makanannya enak-enak, dan kita open house artinya cleaning service boleh makan, ya. Office boy, satpam, semuanya kita undang, ya, untuk makan bersama-sama. Ya, ini sebenarnya Alkitabiah sekali. Ya, boleh kita makan, ya, itu boleh kita pesta, tapi ingat akan orang-orang miskin. Itu pesannya Tuhan Yesus. Dan yang keempat, ini yang menjadi khotbah kita hari ini. Ya, saya akan bacakan
Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Nah, di sini ya, di sini sebenarnya titik tolaknya ya. Mendengar itu, mendengar apa? Mendengar Yesus memberikan, kalau kamu bikin pesta, ingat juga ya orang-orang miskin. Ya, lalu salah seorang dari tamu itu berkomentar, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya, kira-kira bagaimana jawab saudara? Saudara setuju dengan pendapat orang ini yang mengatakan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah? Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri judul dipanggil dan dipilih. Ya, ada satu alasan mengatakan banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tetapi pada hari ini kita mau coba menghindari 3 jebakan dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang dipanggil dan juga dipilih. Ya, jangan dipanggil saja. Ya, dengar dia panggil nama saya, aku jawab ya, tetapi ada satu pertanyaannya. Apakah setelah kita dipanggil, kita juga dipilih? Ya, ayat mas, atau ayat bukan ayat mas, ya, judul khotbah ini adalah terpanggil dan terpilih. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Mungkin saya kalau tidak baca tulisannya, mungkin kalau dia katakan itu pada kita dalam mantul, ya, mantap betul. Mungkin Tuhan Yesus akan jawab yoi, ya, iya, gitu ya, yes, gitu ya. Tapi saudara, coba kita lihat ya, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus dalam ayat 16. Dia buat satu perumpamaan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan yang besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya saudara, kita melihat ya bahwa ada 3 dalih yang dikatakan di sini. Ya, yang pertama di dalam ayat yang ke-18 itu dikatakan baru beli ladang. Ini gambaran tentang harta, saudara. Ya. Di dalam ayat yang ke-19 berbicara tentang lembu, ya, untuk bekerja. Itu menggambarkan tentang pekerja. Dan yang ketiga di dalam ayat yang ke-20 gambarannya baru kawin itu mengenai keluarga. Ya, jadi bisa disimpulkan, ya, kita seringkali terjebak. Ya, mengapa kita harus berhati-hati dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga tidak jadi penghalang bagi kita untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi harta bisa jadi penghalang. Yang kedua, keluarga dalam pekerjaan bisa jadi penghalang. Yang ketiga, keluarga bisa jadi penghalang. Gak ada yang katakan amin. Oke, jangan terpaksa ya. Kita melihat sekarang mengapa kita harus berhati-hati dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga tidak jadi penghalang bagi kita untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, di dalam Lukas 12 ayat 28 dan 24 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu, ya, berada. Terima kasih ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga
juga hatimu berada. Terikat. Kita terikat dengan harta itu. Ya, saudara, kita tidak begitu lagi pusing dengan hal-hal yang sifatnya rohani, hal-hal yang sifatnya kekal, karena kita terpesona dengan berkat itu. Ya, seharusnya kita terpesona dengan si pemberi berkat, tapi kita salah fokus, kita gagal fokus. Kita lebih terpesona kepada harta itu. Kita lebih terpesona dengan pemberiannya daripada kepada si pemberi. Ya, saudara, yang berikutnya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Yang ketiga, saudara, Lukas 19:24 bilang ini, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Ini konteksnya apa, saudara? Waktu itu ada seorang kaya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan bilang jangan macam-macam, ya, yang ada di dalam 10 hukum. Lalu orang muda itu dengan bangga mengatakan, semua itu sudah kulakukan sejak kecil, ya, menghormati orang tua udah dan lain sebagainya. Ya, mungkin sebutkan. Tetapi kata firman Allah, Tuhan Yesus mengatakan satu saja kekurangan. Sekarang pulang, jualkan segala hartamu, bagikan itu kepada orang miskin. Ya, Alkitab mengatakan pemuda ini segera meninggalkan Yesus karena dia berharta banyak. Ya, jadi di mana ada hartamu, ya di situ juga hatimu berada. Ya, itu sebabnya timbul satu ungkapan ini. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Amsal 11:24 dikatakan begini, orang kaya, orang yang punya harta itu rata-rata berperilaku seperti ini. Ya, tetapi tidak di antara kita di sini, ya, karena anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang berhemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Saudara pilih mana? Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, tetapi ada yang berhemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Kita bisa bertanya, kalau bukankah hemat itu pangkal kaya? Ya, tetapi ayat yang berikutnya menjelaskan ini ada dalam Amsal 11 ayat 24-25 bilang begini. Siapa banyak memberi berkat, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini, ya, ini yang tidak ada dalam ekonomi dunia. Ya, ini yang tidak dimengerti oleh orang dunia. Siapa banyak memberi berkat, ya, dikatakan diberi kelimpahan. Dan yang terakhir dari mengenai bagaimana harta bisa menyeret hati kita jauh dari kondisi kerohanian kita. Ya, kerohanian kita saja dikering di tengah-tengah kita bergelimang harta. Hati-hati, ya, saudara, ya. Lukas 14 ayat 33 bilang ini. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, ini ada di dalam pasal yang sama. Dan yang kedua, saudara, mengapa yang saya katakan tadi 5 pasang lembu kebiri, ya. Kebiri itu melambangkan pekerjaan. Ya, pekerjaan kita sehari-hari itu bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, saudara, mengapa pekerjaan seringkali juga merupakan jerat bagi orang percaya untuk tidak bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah tetapkan satu hari, yaitu Sabat. Betul? Apa betul? Ya, kita bekerja ada waktunya. Ya, saudara di sini yang datang hari ini mengerti sekali bahwa ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk beristirahat, duduk diam di kakinya
Tuhan, ya itu sahabat. Saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya seringkali lupa bahwa yang memberi berkat itu Tuhan. Ya, jadi dia ngoyo sekali cari uang. Mirisnya, bahkan waktu-waktu beribadah pun itu dia tidak pedulikan. Dia cari uang, dan cari uang. Saudara dengar apa firman Tuhan katakan dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Katakan amin, saudara. Ya, betul-betul berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Ya, kalau saudara baca Pengulangan, ya itu dikatakan Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk mencari rezeki kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya seringkali ya lupa bahwa yang memberi berkat itu Tuhan. Amsal 10:22 berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Saudara lihat Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai larut malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, karena Allah memberikannya kepada mereka yang dikasihnya pada waktu apa? Pada waktu tidur. Ya, ini tidak mengajarkan orang percaya tidur aja, nggak usah cari duit, bukan begitu saudara. Tetapi lebih rileks kita di dalam Tuhan, karena kita tahu berkat itu, kekayaan itu, harta itu semuanya diizinkan datang ya di dalam kehidupan kita pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Ya. Yang ketiga adalah keluarga. Mengapa keluarga juga dapat menjadi penghalang bagi kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti anak-anak Imam Eli. Imam Eli mengakhiri pelayanannya sebagai seorang imam besar yang tidak terhormat. Dia mati, ya orangnya gendut, katanya ini lehernya patah, dia jatuh dari tempat duduknya, dan karena apa? Alkitab katakan dia tidak mendisiplin anak-anaknya. Dia menyerah ya kepada kemauan anak-anaknya yang jahat itu. Saudara bisa baca kisahnya dari Alkitab. Lalu bagaimana dengan Salomo? Salomo adalah raja yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi pada akhir hidupnya, istri-istrinya ya dari orang-orang yang bukan orang beriman itu mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Sayang ya, keluarga kadang-kadang bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya, saudara, jikalau seorang datang, kita lihat ya sekarang ini sepertinya mungkin saudara bertanya-tanya ya, ayat 26 dibilang begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Apa sih artinya begini? Tuhan yang begitu penuh kasih mengatakan kalau tidak membenci istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Apa maksudnya, saudara? Ya, di sini firman Tuhan coba menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan harus nomor satu. Ya, di dalam PPJ kita tahu bahwa yang pertama adalah dikatakan Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pelayanan. Ya, tetapi ini dibandingkan dengan Tuhan, Tuhan harus di nomor satu. Tidak boleh karena anak ya kita terhalang untuk beribadah, kecuali itu sakit ya, itu tidak termasuk. Ya, saudara, tetapi keluarga yang dimaksud adalah kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Karena siapa yang memberi damai di dalam keluarga itu Tuhan. Ya, dia sumber damai. Ya, itu sebabnya saudara. Sekarang bagaimana caranya supaya pengiringan kita kepada Tuhan terhindar dari dalih-dalih yang akan menghancurkan iman kita? Saya katakan berhentilah berdalih-dalih. Penuhi undangan Tuhan, sebab Tuhan berkata, rumahku harus penuh. Ya, nanti saudara baca lagi Lukas 14
seni luar biasa. Rumahku harus penuh. Ya, jadi ini saudara satu kehormatan dalam rumah Bapak banyak tempat itu tidak boleh kosong. Kita yang terpanggil, yang harus betul-betul yang meyakinkan diri kita, saya terpanggil, bagi saya juga terpilih. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, biar benar-benar merupakan satu doa kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terpanggil dan juga yang terpilih. Hindari segala dalih-dalih. Tuhan tahu, ya, ini hanya dalih alasan atau ini sungguh-sungguh, ya. Luar biasa, saya begitu berantusias, ya, exciting di dalam menyampaikan kebenaran ini. Maaf, sudah makan waktunya sudah 3 menit, 5 menit. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami yang hari ini punya dalih-dalih seperti yang sudah kami dengar. Dalih karena harta, dalih karena pekerjaan, dalih karena keluarga. Tuhan, biarlah semua yang sebenarnya datang daripada Tuhan itu tidak akan menjadi satu jerat bagi kami. Tapi kami boleh bersyukur karena harta, karena kelimpahan, karena keberkatan dari Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena keluarga yang sudah berikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Semuanya itu seharusnya membuat kami lebih bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan dan tidak menjauhkan kami daripada Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terpanggil, tapi biarlah kami juga boleh oleh anugerah-Mu menjadi orang yang terpilih. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kayaknya banyak yang datang, ya. Ada 30? 3 Gak ada 30 ya? Berapa, Pak? Kira-kira 25. Pemain musik? Musik udah. Oke, gak apa-apa. Kita langsung saja, ya. Jadi saya gak naik turun. Kita akan lakukan seperti ini, saudara. Kita akan memberikan persembahan, lalu kita masuk kepada perjamuan kudus. Hari ini adalah yang minggu pertama, ya. Kita akan dengan Maliaki, ya. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita punya monitor sedang rusak, ya, maafkan nggak bisa lihat, ya. Tapi nanti dibeli, ya. Terima kasih buat Pak Nito yang sudah mengurus semua ini. Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12, firman Tuhan berkata begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan SAW, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghabis bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan SAW. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang sebagai umat yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya akan janji firman-Mu, karena yang berkata-kata adalah firman Tuhan, bukan penafsiran daripada manusia. Maka kami akan lebih memilih untuk mentaati firman Tuhan daripada semua penafsiran yang mungkin pernah kami dengar tentang Tuhan. Tapi kami sungguh percaya Maliaki pasal 3 ayat 10 akan digenapi. Kalau kami memberi, kami membawa persepuluhan kami tidak mancing Tuhan. Tapi kami beriman bahwa berkat daripada Tuhan ini tanda
penghargaan kami. Ini tanda ucapan syukur kami. Kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tidak ada paksaan. Tuhan lihat hati kami saat ini, dan Tuhan tahu kami adalah umat yang diberkati. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari bersama-sama saya membuka 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar, rumahku harus penuh. Bagaimana caranya? Kapan terakhir kali saudara memberitakan Injil, membawa kabar baik kepada kenalan, bahkan keluarga kita mungkin yang belum kenal Tuhan? Biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, supaya ayat 26 ini tergenapi. Seringkali kita tahu bahwa darah Yesus, tubuh Yesus itu akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita, khususnya berkat kesembuhan. Amin. Tetapi ada juga pesan bagi kita supaya kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Ya, luar biasa. Hanya ini ada di dalam Alkitab, saudara. Ya. Baiklah, kita nyanyikan salibnya selama mulia. Saudara sudah dapat semua ini? Amin. Saya undang saudara untuk berdiri. Kita akan nyanyikan salibnya selama mulia. Salibnya
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami, kita juga harus mengampuni. Apapun yang ada dalam hatimu, engkau harus mengampuni saudara-saudara. Kalau engkau mau diberkati melalui perjamuan kudus ini, putuskan semua dendam, lenyapkan segala kemarahan yang ada, bereskan. Saat ini juga Tuhan ingin memberkati engkau. Tuhan ingin membuat engkau sembuh. Tuhan ingin membuat engkau begitu berlimpah di dalam kehidupanmu. Hanya saja jangan simpan kemarahan, jangan simpan dendam, walaupun itu hidden agenda yang mungkin tidak terlihat orang lain, tetapi ambil keputusan hari ini. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Terimalah berkat-berkat Tuhan, terimalah kesembuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Inilah tubuh Kristus yang akan menjadi berkat kesembuhan bagi kami, berkat kelimpahan bagi kami, berkat perlindungan, penyertaan bagi kami. Kami terima Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dalam tangan kami ada cawan kecil berisi air anggur. Inilah darah Yesus yang sudah menyucikan segala kesalahan kami. Inilah darah Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Segala dosa dan kesalahan kami sudah diampuni. Kami sambut dengan penuh hati yang penuh dengan ungkapan rasa syukur. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Glory to God. Glory to God. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dengan perjamuan kudus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami lebih dekat lagi. Kami terpanggil dan kami terpilih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala kita, Pendeta Milka Ramli, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pesan di dalam kehidupan kita. Jangan cukup kita dipanggil, tetapi juga kita harus terpilih. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri daripada ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian atas kesetiaannya dalam pemberian persembahan, persepuluhan, P1000, bahkan juga persembahan suluk di dalam bulan-bulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum sempat, mungkin nanti kan kita di minggu kedua, minggu keempat, kalau ada minggu kelima, kita akan ibadah online dan bisa memberikan persembahan di rekening gereja GSDA Sidang Jemaat Allah, ya, Batu Tulis Raja Wali, di nomor rekening 58901347001. Jadi Bapak Ibu bisa transfer. Bahkan anak sekolah minggu juga diajarkan untuk memberi persembahan, bahkan juga persepuluhannya ada di bawah juga amplopnya. Bahkan mereka juga bisa via transfer melalui rekening gereja, hanya nominalnya ditambah angka 1 di belakangnya. Jadi kalau 10.000 berarti 10001 gitu. Jadi untuk membedakan
persembahan umum dengan persembahan sekolah minggu. Dan bisa juga persembahan sekolah minggu via OVO, nomor rekeningnya, nomor OVO-nya ataupun dana sudah saya share di grup sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak bisa dilihat di HP anak-anak ya. Jadi kita belajar untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa yang Tuhan berikan sampai sekarang itu hanya titipan untuk kita kelola. Amin. Biar ada makanan di rumah Tuhan. Seperti itu firman Tuhan. Dan yang kedua ada doa Senin, tetap tidak ada libur-libur walaupun pandemi. Kita memang tidak berkumpul di dalam gereja ini, tetapi kita tidak mau seperti tadi pujian kan sudah kita nyanyikan, kita adalah keluarga Allah. Amin. Kita terus bertemu walaupun via Zoom ya. Linknya di share nanti di info gereja, bahkan di beberapa grup yang ada di gereja kita. Bapak Ibu saudara sekalian, yang ketiga gathering KKA. Nah ini dia, jadi jangan sampai lupa. Walaupun pandemi, KKA gak libur ya. Di KKA kita bisa bertumbuh, cerita, curhat gitu ya. Hanya membedakan kita nggak bisa peluk-peluk gitu ya. Yang dulu cipikan-cipiku, jabatan tangan nggak bisa. Kita jabatan tangannya via Zoom gitu, lambai-lambai gitu ya. Nah, gathering KKA, pembukaan KKA di tahun 2021 ini akan dilakukan dengan Zoom. Tidak mengurangi sukacita kita, amin. Karena kalau ada aplikasi kita gunakan, Tuhan pasti akan berkati kok. Sukacita kita nggak akan hilang. Itu di tanggal 19 Februari. Jadi Bapak Ibu, mari bergabung. Yang dulu alasannya ya di tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi, alasannya jauh, kemalaman, atau segala macam. Ini tidak ada alasan sebenarnya. Tinggal kita di handphonenya, yang nggak usah pakai game-gamean lah di handphone. Downloadlah aplikasi Zoom supaya kita bisa doa bersama, ya, berkata bersama, komunitas bersama, pokoknya semua via Zoom, gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian diundang untuk mengikuti gathering KKA ini. Tolong disampaikan kepada teman-temannya. Linknya akan di-share nanti oleh Bapak Cito di info gereja juga dan di semua grup yang ada. Dan kita juga share kepada teman-teman kita atau kalau ketemu di luar kita kasih tahu. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, sekolah minggu tetap mengadakan ibadah sekolah minggu via Zoom. Karena sekolah minggu tahun lalu agak berhenti ya, karena pandemi ini nggak boleh kita beribadah berkumpul. Kalau Bapak Ibu masih mending gitu ya, walaupun dibatasi, tapi sekolah minggu sama sekali tidak boleh gitu. Jadi kita harus berhikmat dalam menjalani pandemi ini. Tetap ada sekolah minggu jam 10, makanya ini kita kalau di minggu pertama ya agak full gitu ya. Jam 10 diadakan Zoom bersama dengan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru yang melayani. Dan anak-anak juga diajarkan untuk mereka mengucap syukur di dalam situasi yang tidak mengenakan ini. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dulu anaknya, cucunya, ya sekarang kembali saya bilang tadi, kalau cucunya dulu atau anaknya anak sekolah minggu sekarang bisa pakai Zoom, gitu ya. Tapi tetap peraturannya ada, tidak boleh sampai tidur-tiduran. Namanya ibadah. Oke, itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang minggu, bahkan sepanjang kehidupan kita. Tuhan pimpin kita, amin. Jadilah pelaku firman Tuhan, menggenapi kebenaran firman Tuhan. Jangan cukup untuk dipanggil, tetapi kita juga harus terpilih, amin. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan panggil. Kami menjawab ya Tuhan. Namun kami juga mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang terpilih pada waktu Tuhan datang. Kami ada bersama-sama dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang mengingatkan kami terus-menerus. Biar ketika masalah silih berganti yang kami hadapi tidak membuat kami jauh daripada kasih-Mu, tidak membuat kami jauh dari panggilan-Mu Tuhan. Namun ketika masalah terjadi dalam hidup kami, kami dikembalikan akan cinta mula-mula kami bersama dengan Tuhan. Kami dikuatkan, kami boleh berdiri teguh Tuhan, sehingga kami menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami hadir di dalam rumah Tuhan, menguduskan hari Sabat, hari di mana kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya ini semua karena pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami pulang, kami akan membawa sorak-sorai di dalam Tuhan, sehingga orang-orang yang kami jumpai boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Mulut bibir kami, tingkah laku kami, sikap hati kami mencerminkan ada Kristus dalam hidup kami. Kami tidak menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa, tapi kami menjadi orang Kristen yang membawa kekuatan, kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada hari ini buat bangsa dan negara kami. Kau tahu Tuhan, masalah pandemi belum juga sampai saat ini selesai. Tapi iman kami percaya semua akan berlalu. Semua ini adalah proses kepada kami anak-anak Tuhan, untuk membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Meskipun ibadah kami masih dibatasi dengan hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah, namun kami tidak putus asa Tuhan, untuk kami bertemu dengan keluarga kami Tuhan, keluarga Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya masalah yang terjadi di bangsa kami, di kota kami Jakarta, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua akan berakhir dengan baik. Bahkan sidang jemaat akan terlindungi daripada pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan diberkati, usaha akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah pemimpin daripada bangsa kami, Engkau berikan hikmat dalam memutuskan sesuatunya untuk pandemi ini ya Tuhan, supaya juga masyarakat boleh bergandengan tangan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada ya Tuhan, supaya kami tidak terdampak, bahkan kami tidak terkena dengan COVID ini ya Bapa. Kami berdoa saat ini juga ya Tuhan, berikan sukacita-Mu bagi orang-orang yang saat ini mengalami COVID ini ya Tuhan. Kami tidak tahu siapa mereka, tetapi kami memiliki hati untuk berdoa buat mereka. Berikan penghiburan bagi mereka, berikan kekuatan bagi mereka, bahkan Kau berikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu bagi mereka ketika mereka akan mengkonsumsi makanan, minuman, bahkan obat yang harus mereka minum. Tuhan, Kau pakai ini semua menjadi kesembuhan bagi mereka. Biarlah Kau berikan hati yang gembira bagi mereka, karena kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Mereka tidak fokus dengan sakit, penyakit, kelemahan tubuh mereka, namun mereka percaya ketika mereka memiliki hati yang gembira, itu adalah obat bagi mereka, jiwa mereka disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, buat sidang jemaat mungkin mengalami dan membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bukakan pintu pekerjaan bagi mereka, lowongan pekerjaan buat mereka. Bahkan juga Tuhan Kau berikan kepada keluarga lepas keluarga berkat-Mu dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan anak-anak, orang tua Kau berkati. GSDA Batu Tulis Raja Wali diberkati, dilindungi, bahkan ditolong oleh Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau ada bersama dengan GSDA Batu Tulis Raja Wali. Kau juga memberkati Ibu Gembala sidang kami sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan
singer, penerima tamu, bahkan kami yang sudah hadir Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan Kau memberkati kami. Engkau yang berperkara dengan kami. Apa yang kami butuhkan, Engkau sanggup mencukupkannya. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat ibadah yang dilakukan melalui Zoom, baik doa Senin, bahkan kaum wanita, bahkan KKA yang sebentar lagi akan dimulai, bahkan juga sekolah minggu. Tuhan Kau berkati. Kami percaya walaupun lewat via Zoom, Engkau hadir Tuhan di sana. Engkau jamah kami, Engkau pelihara kehidupan kami, Engkau kuatkan kami dengan kasih-Mu Tuhan, karena kami adalah satu tubuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjagai kami daripada yang jahat. Kami tidak akan tertimpa dengan malapetaka, kecelakaan Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Engkau juga akan memberkati setiap keluarga, lepas keluarga yang ibadah di rumah mereka hari ini bersama-sama. Tuhan Kau kuatkan iman mereka. Tuhan juga pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengangkat kedua tangan kita. Nanti Ibu Gembala akan naikkan doa berkat buat kita. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan